Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, jangan kamu takut terhadap mereka, ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat. Tertulis di dalam kitab Nehemia 4 ayat 14, bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Nehemia 4 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Ketika Sanbalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-olokkan orang Yahudi dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria, "Apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini?" Lalu berkatalah Tobia, orang Amon itu, yang ada di dekatnya, "Sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Ya, Allah kami, dengarlah bagaimana kami dihina. Balikkanlah cercaan mereka menimpa kepala mereka sendiri dan serahkanlah mereka menjadi jarahan di tanah tempat tawanan. Jangan kau tutupi kesalahan mereka, dan dosa mereka jangan kau hapus dari hadapanmu, karena mereka menyakiti hatimu dengan sikap mereka terhadap orang-orang yang sedang membangun. Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati." Ketika Sanbalat dan Tobia serta orang Arab dan orang Amon dan orang Asdod mendengar bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju dan bahwa lobang-lobang tembok mulai tertutup, maka sangat marahlah mereka. Mereka semua mengadakan persepakatan bersama untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. Tetapi kami berdoa kepada Allah kami,
dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Berkatalah orang Yehuda, kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing masih sangat banyak. Tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Tetapi lawan-lawan kami berpikir, mereka tidak akan tahu dan tidak akan melihat apa-apa, sampai kita ada di antara mereka, membunuh mereka dan menghentikan pekerjaan itu. Ketika orang-orang Yahudi yang tinggal dekat mereka sudah 10 kali datang memperingatkan kami, mereka akan menyerang kita dari segala tempat tinggal mereka, maka aku tempatkan rakyat menurut kaum keluarganya dengan pedang, tombak dan panah di bagian-bagian yang paling rendah dari tempat itu, di belakang tembok, di tempat-tempat yang terbuka. Kuamati semuanya, lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain, "Jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang Maha Besar dan dahsyat dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak lelaki dan anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu." Ayat di atas terambil dari kitab Nehemia 4 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Mari kita mulai renungan siang kita. Judul renungan kita hari ini adalah Tanggung Jawab Besar. Kata bijak Alkitab hari ini adalah Allah mengundang kita untuk membebaninya dengan hal-hal yang membebani kita. Cerita renungan siang kita hari ini adalah saat hasil akhir Perang Dunia masih tidak menentu. Franklin Roosevelt meninggal dunia dan Harry Truman diangkat menjadi Presiden Amerika Serikat berikutnya. Keesokan harinya, Presiden Truman berkata kepada para wartawan, saat mereka memberitahu saya apa yang telah terjadi kemarin, saya merasa seakan-akan bulan, bintang, dan semua planet jatuh menimpa saya. Truman memang menerima tanggung jawab yang sangat besar. Nehemia adalah seorang pemimpin besar yang juga menerima tanggung jawab besar. Bersama orang-orang buangan Yahudi yang telah kembali dari Babel, Nehemia diberi tugas membangun kembali tembok Yerusalem. Sekalipun dikepung lawan yang hebat, Nehemia tidak mau membiarkan dirinya diintimidasi oleh cemoohan dan ancaman musuh. Sebaliknya, utusan Allah itu mengatur sebuah strategi ganda, yaitu membangun tembok sambil memperkokoh pertahanan militer, dan menyerahkan usaha mereka sepenuhnya di dalam doa. Kami berdoa kepada Allah kami, dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Dalam menghadapi ancaman terus-menerus yang dihadapi para pekerja, Nehemia mengajak mereka untuk memusatkan perhatian kepada Allah. Jangan kamu takut terhadap mereka, ingatlah kepada Tuhan yang Maha Besar dan dahsyat. Apakah Anda sedang menghadapi tanggung jawab yang besar? Berdoalah meminta pertolongan Allah dan buatlah rencana yang praktis. Dengan begitu, Anda akan mendapat kekuatan untuk menyelesaikan tugas tersebut. Allah menjawab setiap pergumulan. Minggu ini kita akan memasuki minggu ke-18 setelah Trinitatis. Dalam minggu ini kita akan membahas tema Allah menjawab setiap pergumulan. Perikop bacaan khotbah ini adalah penggalan kisah tentang bagaimana seorang pemimpin seperti Nehemia membela warganya yang miskin dan mengalami pemiskinan terstruktur oleh pemerintahan dan para pembesar saat itu. Ada beberapa hal yang kita hendak bahas dalam perikop ini, yakni: pertama, problem yang dihadapi oleh Nehemia. Jika membaca teks ini,
maka kita akan menemukan ada banyak orang Yahudi yang miskin. Mengapa orang-orang Yahudi itu miskin? 1. Karena mempunyai banyak anak atau mempunyai keluarga yang besar. Hal ini menyebabkan naiknya kebutuhan hidup dalam keluarga. Jumlah penduduk menjadi berlebihan sehingga harga barang atau makanan menjadi naik. Semua ini menyebabkan mereka menjadi miskin atau makin miskin. Orang Kristen wajib menyesuaikan besarnya keluarga mereka atau banyaknya anak mereka dengan keuangan mereka, supaya jangan menjadi miskin karena keluarga yang terlalu besar. Jangan terus punya anak dengan pemikiran, Tuhan toh akan mencukupi atau memberkati. Sekalipun Tuhan berjanji akan mencukupi kebutuhan hidup kita, tetapi itu tidak berarti bahwa kita tidak perlu memikirkan bagaimana mencukupi keluarga kita. Kita harus membedakan antara beriman dan mencobai Tuhan. 2. Adanya bahaya kelaparan atau famine. Bahaya kelaparan itu menyebabkan mereka menggadaikan rumah dan ladang mereka. Bahaya kelaparan ini menyebabkan mereka menjadi miskin dan makin miskin. 3. Adanya pajak yang harus mereka bayarkan kepada raja. Yang dimaksud dengan raja di sini adalah Raja Artasata atau Raja Persia. Ini juga menyebabkan mereka menjadi miskin dan makin miskin. 4. Pembangunan tembok Yerusalem. Dalam Nehemia 3-4 sudah kita ketahui bahwa bangsa itu bekerja mati-matian untuk membangun tembok Yerusalem. Pekerjaan ini pasti menyita begitu banyak waktu sehingga mereka tidak mempunyai waktu untuk bekerja mencari nafkah. Apalagi setelah dalam Nehemia 4 ada musuh yang mau menyerang mereka. Ini menyebabkan para pekerja itu bahkan tidak bisa pulang ke rumah mereka masing-masing, dan mereka tidur di Yerusalem untuk berjaga-jaga terhadap serangan para musuh itu. Semua ini juga menyebabkan mereka menjadi miskin dan makin miskin. Dari sini bisa kita pelajari bahwa berbeda dan bertentangan dengan ajaran teologi kemakmuran, orang yang berjuang untuk Tuhan tidak mesti menjadi kaya. Mereka bahkan bisa menjadi makin miskin. Kalau itu saudara alami, maukah saudara tetap berjuang bagi Tuhan di tengah-tengah kemiskinan saudara? Yesus rela menjadi miskin demi kita. Maukah saudara mengalami kemiskinan demi Dia? 5. Mereka menggadaikan ladang atau kebun, bahkan rumah mereka, dan mereka meminjam uang. Menggadaikan ladang dan rumah memang menyebabkan seseorang menerima sejumlah uang, tetapi ia harus menebus dengan harga yang lebih tinggi. Kalau ia tidak bisa menebus, maka ia akan kehilangan ladang dan rumahnya itu. Meminjam uang, tentu saja harus membayar bunga. Kalau bunganya saja ia tak bisa membayar, maka hutangnya akan makin lama makin menumpuk. Ini semua menyebabkan mereka menjadi miskin dan makin miskin. Dari sini kita harus belajar untuk tidak sembarangan menggadaikan sesuatu ataupun meminjam uang. Banyak orang yang dengan gampang menggadaikan barangnya dan meminjam uang hanya sekedar untuk bisa memenuhi suatu keinginan tertentu dan membeli barang. Padahal keinginan atau barang tersebut bukanlah sesuatu yang terlalu penting. Sikap seperti ini berbahaya dan bisa menjerat kita ke dalam kemiskinan yang berkepanjangan. Kedua, tindakan para pemuka dan penguasa. Melihat situasi demikian, apakah tindakan yang diberikan pemuka agama dan penguasa terhadap bangsa Israel? Ada beberapa sikap mereka bagi bangsa Israel, seperti 1. Meminjami uang dengan bunga.
Masing-masing kamu telah makan riba dari saudara-saudaramu. Ini adalah terjemahan yang salah. Seharusnya ayat itu berbunyi, kamu telah meminjamkan uang kepada mereka. Jadi sebetulnya, dari kata-kata dalam ayat itu sendiri, tidak kelihatan bahwa ada bunga yang diminta. Tetapi karena ayat itu merupakan suatu gugatan atau tuduhan, maka bisalah ditarik kesimpulan, bahwa di dalam peminjaman itu ada bunga yang dituntut. 2. Mereka menerima ladang, kebun, atau rumah yang digadaikan. Bahkan mungkin sekali semua ini sudah menjadi milik para pemuka dan penguasa itu. Karena orang-orang miskin itu tidak bisa menebus apa yang mereka gadaikan. 3. Mereka mengambil anak-anak lelaki dan perempuan dari orang-orang miskin itu untuk dijadikan budak. Perbudakan yang mereka lakukan ini jelas bertentangan dengan kesederajatan umat manusia. Di samping itu, perbudakan terhadap sesama bangsa Israel, sekalipun mula-mula diizinkan, tetapi akhirnya dilarang, hal-hal yang menambah gawatnya dosa mereka. Saat itu adalah keadaan darurat di mana mereka sedang sama-sama membangun tembok Yerusalem. Bagaimana mungkin mereka masih bisa memikir untuk memeras dan memperbudak orang? B. Orang-orang miskin yang diperas dan diperbudak itu juga adalah pembangun tembok Yerusalem. Bahkan, pembangunan tembok Yerusalem itu adalah salah satu alasan yang menyebabkan mereka menjadi miskin. Seharusnya para penguasa itu menolong orang-orang ini karena mereka sudah berkorban bagi Tuhan. Tetapi para penguasa ini ternyata justru memeras dan memperbudak mereka. C. Para penguasa menggunakan kesempatan untuk bisa mendapatkan tanah, rumah, budak, dalam kesempitan. Ini jelas bukan tindakan kasih. D. Para pemuka itu sendiri juga adalah pembangun tembok Yerusalem. Atau dengan kata lain, mereka juga adalah orang-orang yang melayani Tuhan. Jadi, mereka adalah pelayan-pelayan Tuhan yang hidupnya brengsek. Apakah saudara juga adalah orang yang aktif di gereja? Aktif dalam pemberitaan Injil? Kalau ya, coba renungkan bagaimana hidup kita. Ketiga, sikap dan tindakan Nehemia. Bagaimanakah sikap dan tindakan Nehemia menghadapi pergumulan bangsa Israel ini? 1. Nehemia mau mendengar suara orang miskin. Orang-orang miskin itu berteriak. Kebiasaan orang timur untuk meratap dengan nyaring perlu diingat selalu merupakan yang paling nyaring pada saat orang perempuan ikut ambil bagian, seperti dalam peristiwa ini. Ini adalah sesuatu yang tidak lazim, karena pada zaman itu orang perempuan tidak terlalu berperan. Tetapi karena keadaan yang begitu gawat, maka saat itu orang perempuan pun ikut berteriak. Nehemia mau mendengar teriakan orang-orang miskin ini. Biasanya, orang hanya mau mendengar suara dari orang kaya. Bahkan dalam gereja pun, seringkali suara orang miskin diabaikan. Tetapi Nehemia tidak demikian. Ia mau mendengar teriakan orang-orang miskin. Ini perlu ditiru oleh semua kita, khususnya kita yang adalah pendeta, penginjil, majelis atau pengurus, guru sekolah minggu. Kita harus mau mendengar suara dari orang-orang yang ada di bawah. 2. Nehemia marah. Mungkin sekali Nehemia adalah orang yang berangasan. Ketika ia mendengar tentang penindasan terhadap orang-orang miskin itu, Nehemia tidak menghibur orang-orang miskin itu dengan kata-kata, "Sabarlah. Biarlah Tuhan yang bertindak,
Segala sesuatu toh membawa kebaikan, Tuhan tidak akan biarkan kamu dicobai lebih dari kemampuanmu. Sebaliknya, Nehemia menjadi marah, tentu saja bukan kepada orang-orang miskin yang ditindas, tetapi terhadap para penindasnya. Padahal, dari ayat 18b terlihat bahwa Nehemia adalah orang yang penuh kasih dan belas kasihan. Tetapi kemarahannya di sini adalah kemarahan yang benar. Kalau kita mendengar dan melihat orang yang ditindas, apakah saudara cuma berusaha menghibur dengan kata-kata saja? Atau, apakah saudara mau bertindak untuk menolong? Gereja membutuhkan orang-orang yang berani marah dan bisa marah secara benar. Kalau tidak ada orang-orang seperti ini, maka segala kesalahan yang terjadi di dalam gereja akan terus berlangsung. Beranikah atau bisakah saudara marah secara benar? 3. Nehemia berpikir masak-masak, sekalipun kemarahannya adalah kemarahan yang benar. Tetapi pelampiasan dan perwujudan dari kemarahan itu bisa saja salah. Misalnya, kalau ia jadi mata gelap, lalu melakukan hal-hal yang tidak semestinya terhadap para pemuka. Karena itu, ia berpikir dan merenungkan dulu, apa yang akan ia lakukan. Hal ini penting untuk orang-orang yang berangasan. Adalah sesuatu yang baik kalau saudara bisa marah pada saat tepat. Tetapi supaya pelampiasan dan perwujudan dari kemarahan itu bisa benar, maka ambillah waktu untuk berpikir atau merenungkan sebelum bertindak. 4. Nehemia menggugat dan menuduh para pemuka. Nehemia bertindak. Ada orang-orang yang marah, tetapi lalu diam saja. Tetapi Nehemia tidak demikian. Persoalan yang sedang terjadi itu adalah suatu internal evil, yang jauh lebih berbahaya daripada external evil. Nehemia bertindak menentang dan melawan para penguasa atau pemuka. Tadi kita lihat bahwa ia mau mendengar suara orang miskin. Sekarang kita lihat ia menentang atau melawan para penggede. Yang jelas adalah orang kaya. Orang Kristen harus mempunyai sikap tidak memandang bulu seperti ini, baik di dalam gereja maupun di luar gereja. Bagaimana sikap saudara terhadap orang kaya dan orang miskin? Berbedakah? 5. Nehemia mengadakan sidang jemaah yang besar. Rupa-rupanya gugatan dan tuduhan tadi tidak dipedulikan oleh para penguasa dan pemuka itu. Dan karena itu, Nehemia lalu mengadakan sidang jemaah yang besar. Mungkin dengan harapan bahwa kalau ada banyak orang, maka para pemuka atau penguasa itu menjadi malu atas tindakan mereka dan lalu mau bertobat. Renungkan. Apa yang perlu kita renungkan pada minggu ke-18 setelah Trinitatis ini? Pertama, mari kita belajar dari kehidupan Nehemia. Ia adalah salah seorang bangsa Yahudi yang dibuang ke Babel. Berada di negeri pembuangan bukan berarti akhir dari segalanya. Nehemia justru menjadi orang yang berhasil dalam berkarir. Ia bekerja sebagai juru minum raja, suatu profesi yang tidak semua orang bisa dipercaya untuk mengerjakan tugas ini, hanya orang-orang pilihan. Kebanyakan orang jika sudah berhasil akan mudah lupa dengan asal-usulnya atau menjadi sombong. Berbeda dengan Nehemia, ia masih teringat dengan saudara-saudara sebangsanya di Yerusalem dan selalu berdoa untuk mereka. Hal ini menunjukkan bahwa ia memiliki empati yang tinggi terhadap sesamanya. Begitu mendengar kabar bahwa saudara-saudaranya mengalami penderitaan ditambah tembok-tembok Yerusalem runtuh, hati Nehemia hancur berkeping-keping. Tertulis,
Duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kedua, marilah peduli dan menolong pergumulan saudara-saudara kita. Ketika pembangunan tembok Yerusalem dalam proses pengerjaan, ada kenyataan yang muncul bahwa banyak orang Yahudi yang hidup dalam kemiskinan. Untuk memenuhi kebutuhan makanan dan minuman, mereka harus menggadaikan ladang, kebun anggur, rumah, bahkan menjual anak-anak mereka untuk dijadikan budak. Untuk membayar pajak kepada raja, mereka terpaksa harus meminjam uang pada rentenir dan ini berujung pada hutang. Kondisi ini membangkitkan keprihatinan Nehemia. Sebagai orang yang diutus oleh Allah, ia harus menegakkan keadilan dan kebenaran Taurat Allah di tengah-tengah bangsanya. Atas anugerah Allah, Nehemia pun berani untuk berseru kepada para pemerintah agar mengembalikan hak orang-orang Yahudi yang telah dirampas dari mereka. Mereka diminta untuk berkomitmen terhadap janji mereka. Sehingga apa yang dilakukan Nehemia memulihkan kembali keadaan mereka dan untuk kesemuanya itu mereka bersorak dan memuji Tuhan. Kepedulian Nehemia terhadap orang-orang yang tertindas memberikan kita keteladanan bahwa mengikut Tuhan berarti peduli pada keadaan yang dialami oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Yesus dalam pelayanannya juga memperlihatkan keteladanan bagi kita. Ia sangat peduli pada yang lemah dan tak berdaya. Keadaan itu dibuktikan dengan sungguh ketika ia rela mengorbankan hidupnya untuk manusia yang tidak berdaya karena dosa dan memulihkan kembali keadaan manusia. Ketiga, jadilah Nehemia zaman sekarang. Tuhan sedang mencari Nehemia di akhir zaman. Orang Kristen yang memiliki hati yang terbeban terhadap orang lain dan juga bangsanya. Terbeban di sini bukan hanya merasa kasihan dalam hati tanpa berbuat sesuatu, tapi mengasihi yang diwujudkan dengan perbuatan. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Tuhan memanggil kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Bagaimana kita bisa menjadi berkat jika hidup kita hanya berfokus pada diri sendiri? Orang-orang miskin, anak-anak yatim piatu selalu ada di sekitar kita. Mereka menunggu uluran tangan kita. Tidakkah kita tergerak untuk menolong mereka? Karena itu, peduli dan tolonglah saudara kita dengan segala keberadaan dan kemampuan kita. Apakah artinya berada dalam hadirat Allah? Adam dan Hawa menikmati hubungan yang dekat dalam hadirat Allah sebelum kejatuhan dalam dosa. Sejak peristiwa itu, dosa selalu mencegah kehadiran jasmani kita berhadapan dengan Allah. Pada saat ini hanya malaikat yang kudus dan tanpa dosa dapat berhadapan dengan Allah secara jasmani. Akan tetapi umat Kristen mempunyai kehadiran Allah melalui Roh Kudus yang berdiam di dalam diri kita, dan berdiamnya hadirat itu hanya dapat diperoleh melalui iman dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita sadar terhadap realita keberadaan ini ketika kita taat pada firman-Nya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Perhatikan bahwa Petrus berkata, "Kamulah bangsa terpilih, kepunyaan Allah sendiri."
Jika kita merupakan milik-Nya, bukankah Ia hadir di antara kita? Kita tidak akan pernah kehilangan kehadiran Allah. Sebesar apapun kegagalan kita, tidak ada dosa yang dapat membatalkan penebusannya. Kita tidak dapat mengusir Roh Kudus. Dosa kita dapat membangkitkan amarah Allah. Namun orang percaya sejati tidak akan kehilangan Roh Kudus. Meskipun kita tidak kehilangan kehadiran Allah, mungkin kita dapat kehilangan kesadaran akan hadirat-Nya. Setiap anak Allah merasakan ada kalanya bahwa kita kehilangan hadirat Allah dari waktu ke waktu, seolah-olah seperti tuan tanah yang pergi meninggalkan rumahnya untuk mengurus kepentingannya di luar. Akan tetapi ia tidak pernah meninggalkan rumahnya kosong, karena jika ia pergi selamanya, maka semua barang miliknya akan ia bawa. Bukan, ia telah meninggalkan perabotan dan harta bendanya di rumah itu, sehingga kita memperoleh kepastian ia akan kembali. Semua orang percaya tahu bahwa ada waktu kegersangan rohani ketika Allah memutuskan untuk menguji iman kita. Ia mendorong kita melewati api-api penderitaan supaya iman kita semakin murni. Hadirat Allah secara praktis berupa perasaan sukacita. Banyak orang Kristen bermuka muram dan sedih karena mereka tidak merasakan kehadiran Allah. Persekutuan dengan Allah merupakan pengalaman yang manis bagi mereka yang berjalan dengan Allah dalam ketaatan dan iman. Persekutuan yang manis yang datang dari ketaatan dan keyakinan dalam Tuhan bukan sekedar perasaan. Persekutuan ini menopang kita, terutama di masa sukar, karena sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Yakobus, saudara Yesus, menulis, "Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, karena pencobaan menghasilkan iman dan mengembangkan ketekunan. Ketika kita tekun melewati kesukaran, dengan membuktikan pada diri kita sendiri serta orang lain keaslian iman kita, kesadaran akan hadirat Allah semakin meningkat, sama halnya dengan sukacita kita." Daud membahas sukacita yang hanya dapat dialami orang benar, sebuah sukacita yang hanya berupa cicipan dibanding sukacita yang kekal yang kita rasakan ketika bertatapan muka dengan Tuhan kita kelak. Selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama,
selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani, dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.